Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali sama Bu Imah untuk materi mapel akuntansi keuangan dengan materi aset tetap atau disebut dengan fixed asset. Untuk hari ini Ibu akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Ibu telah menjelaskan pengertian aset, kemudian karakteristik aset dan contoh-contoh aset. Untuk hari ini Ibu akan membahas pengelompokan aset dan penilaian atau penyajian aset tetap. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan pengelompokan aset. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penilaian dan penyajian aset tetap. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, kita mulai dari pengelompokan aset. Jadi aset itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan substansinya, yaitu ada dua, tangible asset dan intangible asset. Tangible asset atau disebut dengan aset berwujud adalah aset yang secara fisik dapat kita lihat gitu ya. Contohnya ada gedung, mesin, tanah, peralatan. Yang kedua adalah intangible asset, aset tidak berwujud. Jadi aset ini adalah aset yang tidak bisa kita lihat secara fisik gitu ya. Contohnya ada goodwill, hak paten, copyright dan sebagainya. Nah, itu adalah aset berdasarkan substansinya. Selanjutnya adalah pembagian aset berdasarkan bisa disusutkan atau tidak. Yang pertama adalah depreciated plan asset, yaitu aset yang dapat disusutkan, yaitu aset tetap yang dapat disusutkan. Contohnya adalah bangunan, peralatan, mesin gitu ya, dan sebagainya. Yang kedua adalah underappreciated plan asset, yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Contohnya adalah tanah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan jenisnya. Minggu kemarin sudah Ibu singgung. Yang pertama adalah lahan atau tanah ya. Lahan merupakan sebidang tanah terhampar yang masih kosong maupun sudah sebagai tempat bangunan gitu ya. Yang kedua adalah bangunan gedung gitu ya. Gedung merupakan bangunan yang terdiri dari di bumi, baik di atas sebuah lahan atau air, itu namanya bangunan ya. Nah, untuk pencatatannya, bangunan biasanya akan dipisahkan dari lahan atau tanah gitu ya. Jadi gedung nilainya sendiri, tanah juga nilainya sendiri gitu. Jadi terpisah gitu ya. Selanjutnya adalah mesin gitu ya. Semuanya pasti pernah dengar mesin ya. Contohnya ada mesin produksi gitu ya, mesin jahit. Tergantung nanti jenis usahanya gitu ya. Mesin merupakan peralatan yang sebagai komponen penyusun mesin tersebut gitu ya. Peralatan-peralatan yang sebagai komponen penyusun mesin tersebut ya. Nanti tergantung bidang usahanya untuk mesin ya. Terus selanjutnya adalah kendaraan. Kalau kendaraan pasti kalian udah tahu ya. Jadi kendaraan itu adalah semua jenis kendaraan. Contohnya ada alat pengangkut, ada truk, traktor, mobil, kendaraan, roda 2 dan sebagainya. Yang terakhir adalah inventaris atau peralatan. Peralatan yang dimaksud merupakan alat-alat besar yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Contohnya ada inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris gedung gitu ya. Ya contohnya kalau di sekolah ya ada papan tulis, kursi, meja, kemudian ada AC gitu ya. Nah, itu adalah inventaris atau peralatan. Nah, selanjutnya adalah penilaian aset tetap, penilaian dan penyajian aset tetap. Yang pertama adalah berdasarkan harga perolehan gitu ya. Jadi kalau metode ini itu adalah
metode dengan jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Jadi kalau berdasarkan harga perolehan atau biaya, yaitu nilai aset dari harga aset tersebut ditambah biaya-biaya, contohnya ada biaya angkut, ada PPN gitu ya. Itu adalah misalkan nih ibu membeli mesin di toko gitu ya. Jadi harga aset mesin ya dari harga mesin sendiri, kemudian biaya untuk angkut mesinnya, kemudian ada PPN-nya gitu ya. Nah, itu adalah berdasarkan harga perolehan atau biaya. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan revaluasi atau nilai pasar. Berarti metode ini adalah berdasarkan harga pasar aset tersebut gitu ya, pada saat laporan keuangan disajikan. Misalkan tanah gitu ya. Tanah di harga 2010 dan 2021 pasti harganya berbeda. Nah, yang kita cantumkan adalah harga 2021 gitu, harga pasar 2021. Nah, itu penjelasan tentang penilaian dan penyajian aset tetap. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat paham dengan video kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.